Selamat berjumpa lagi, saudara. Mari kita belajar bersama untuk membongkar bak kopling punya Shogun SP. Terus kita kerjakan langsung. Kita butuh kunci 12 untuk membongkar ini. Membongkar knalpotnya ini menggunakan kunci 12. Ini terserah Anda mau ditap dulu atau tidak, terserah. Ini sekalian ganti oli, tidak saya tap, tapi langsung waktu bongkar ini di bawahnya saya kasih baskom. Terus kita lepas ini pedal starter, sama menggunakan kunci 12 juga. Terus kita bongkar ini apa itu, pijakan kaki postepnya ada di bawah menggunakan kunci 12 juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, pernya ini adalah per untuk mengembalikan rem, ditaruh di sini. Ini kita lepas. Kalau kita lepas dulu nanti kita akan susah. Kita longgari dulu atau kita lepas dulu baut postepnya. Nah, sudah selesai. Nah, ini tinggal kita tekan begini. Memang agak susah ini. Terus baut knalpot yang belakang sama menggunakan kunci 12. Kita siapkan. Nah, sudah lepas semuanya. Terus kita hentak atau kita ketok. Ini berkarat, kita kasih pelumas biar keluarnya lancar.
Oh ya, ini ada masalah, ini tidak bisa ditarik keluar karena ini kalau ditarik ini dia keluarnya begini. Nah, ini lebih baik ini kita lepas saja dulu menggunakan kunci 10. Kita congkel. Kita teliti, kita hati-hati biar tidak mengganti pak. Kita kalau pak ada yang nempel kita betulkan. Kalau nempel di sini sekalian nempel di sini, kalau nempel di sana ya sekalian nempel di sana. Nah, ini nempel. Kalau sampai terjadi rusak ya gimana lagi, pokoknya kita harus hati-hati supaya nggak ganti pak. Terus kita goyang-goyang sambil kita tarik. Nah, keluar. Nah, ini keadaannya. Kita pasang di sana saja. Daringnya. Nah, keadaannya begini, ini lubang yang sini nanti nyangkut di sini. Bila ada ragu boleh dicoba masuk 1 2 3. Nah, ini normal. Nah, makanya Suzuki itu dari dulu harus diperhatikan, dari RC sampai sekarang harus diperhatikan ini persnelingnya, ini mudah lepas. Terus kita lanjutkan ini menggunakan kunci 19. Ini mungkin kita cek. Nah, ini bisa kita buka dengan kunci macam-macam. Kalau dengan impact malah lebih enak, tapi ya jarang-jarang lah yang punya itu. Untuk belajar sendiri kita gunakan alat seperti ini atau apa aja, yang penting bisa mengganjal di lubang ini. Nah, setelah itu kita ambil kunci 19 dan setang shocknya. Usahakan selalu menggunakan kunci shock. Ini kita tahan yang ini. Kenapa begitu? Karena di sini banyak komponen. Nah, itu. Ada pir-pir kecil, bila apa itu terpental nanti kita akan kesusahan mencarinya. Terus kita bongkar kampas gandanya, mangkok ini loh, kampas koplingnya. Nah, kita mau ini tidak seperti Honda, walaupun satu dilepas total nggak apa-apa.
terus kita tarik. Nah, keadaannya seperti ini. Nah, ini cara kerjanya hampir sama dengan apa itu Yamaha. Kita lepas. Nah, nanti kita ganti yang baru. Nah, ini sudah saya lepas. Nah, yang perlu diprioritaskan sebelum memasang cover bak kopling ini biasanya mudah lepas. Nah, ini jangan sampai lepas begini. Ini adalah persneleng. Kalau ini tidak kita betulkan, maka dijamin persnelengnya tidak akan berfungsi. Nah, kita paskan. Nah, sudah. Di sini sebenarnya ada pirnya. Nah, gerak-gerak gini kan. Terus kita pasang kampas koplingnya. Nah, ini kampas kopling yang baru. Ini yang lama. Nah, kan sudah terkikis. Ini ada yang apa itu, kita taruh di oli juga tidak apa-apa, walaupun tidak kita basahi dengan oli juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ya kita apa itu, kita basahi dari atas juga nggak apa-apa. Maksudnya dari atas. Nah, begini, ini kan waktu mesin hidup dimasukkan oli kan dia pasti terkena, tapi agak lama ya. Terus kita pasang aja. Ini kampasnya bolak-balik sama saja, nanti kita basahi nggak apa-apa. Begini. Agak susah ya. Kita basahi di sini aja. Terus platnya ini juga bolak-balik. Ini seperti Yamaha platnya rata. Ini kalau Honda platnya ada apa itu, ada kayak lubang-lubang gitu. Terus plat lagi, terus kampas lagi. Terus penutupnya. Penutupnya ini coba. Ya, kita coba kita putar. Apakah bisa dipasang secara acak? Nggak bisa. Ini dia masih bisa gerak. Coba saya putar lagi. Tidak bisa. Jadi ini harus sesuai apa noknya. Ini juga tidak bisa. 4 lubang kan jadi 4 putaran. Nah, ini
Ini dia tidak gerak sama sekali. Waktu ngopling nanti dia gini. Terus kita pasang bearingnya. Nah ini kita putar beberapa putaran untuk mengunci aja. Nah setelah beberapa putaran terus kita kerasi dengan kunci. Kita kerasi biasa saja karena ini bautnya kecil, kalau ditekan dia mudah putus. Terus kita pasang penggantinya kampas ganda karena ini main kopling tangan, kopling manual, jadi begini ada bentuknya. Ini platnya bolak-balik sama. Nah kalau yang ini sebenarnya yang agak cekung ada di belakang. Nah ini karena memutarnya searah jarum jam, jadi ini kita taruh di sebelah sini kan nanti mutarnya begini. Terserah di pinggir atau di tengah gini nggak apa-apa, sama saja. Kita kunci dulu biar nggak gerak. Nah terus ini kita kasih apa itu tahanan shock biar lebih keras. Terus kita gunakan kunci 19. Nah sudah pas. Terus kita pasang covernya, penutup ini, penutup kalter penutup ini. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Ini agak susah, agak sulit karena ini dia tidak press, dia punya spelling goyang-goyang gini, jadi kita memasukkannya harus teliti. Dan perlu dicek sebelum dipasang. Nah ini jangan sampai lepas. Terus kita pasang. Giginya ini agak kita perskan di sini. Ini agak serong begini. Jadi ini harus agak serong juga. Nah begini. Pokoknya jangan lurus. Hati-hati, ini memang keadaannya begini. Loh ini kan los. Nah dia kan los, jadi dia tidak nyangkut, lepas.
terus kita paskan kembali, kita lepas, kita cek kembali, harus begitu. Nah ini coba kita paskan. Nah ini sudah nyangkut. Nah kalau nyangkut ini berarti dia sudah bisa ngobling. Nah kan tidak berputar. Ini bautnya bervariasi panjang pendeknya ini, jadi kita harus mencari yang paling panjang dulu. Yang paling panjang ada 1, 2, dan yang lain biasanya yang panjang itu bertepatan di bos atau cupunya ini, tapi ya kita cek aja. Nah ini terlalu, nah ini terlalu keluar, jadi bukan di situ tempatnya, ini ya bukan. Nah ini tempatnya, kira-kira lebihnya 1 cm ini. Terus yang panjang kedua kita cari, nah ada di sini yang panjang kedua. Terus yang lainnya, nah sini kan, nah pas. Oh ini nanti ada koplingnya, tempatnya penahan kopling. Dan lainnya bebas, bolak-balik sama saja karena panjangnya sama. Terus kita kerasi. Keras biasa saja. Setelah nempel gini, kira-kira mutarnya nah, seperempat kurang. Seperti ini saya tunjukkan. Lepas. Nah ini biasa, nempel biasa. Kira-kira miringnya segini. Saya luruskan aja, biar enak. Lurus, terus ngerasinya akan kira-kira seperempat. Dari lurus tadi begini, kira-kira seperempat begini. Kalau tidak mengetahui kekuatan baut ini, biasanya seperti saya belajar dulu, saya kerasi aja akhirnya putus. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau putus, wah kita membongkar lagi dan melepas baut yang putus di dalam. Terus kita pasang koplingnya. Ini kita setel kira-kira sebagaimana. Ini terlalu karena tidak nyangkut bautnya. Coba kita pindah 1 gigi, kita pasang. Nah ini yang betul, yang pas. Jadi ini kalau sudah pas kita tekan. Nah terus ini kita pasang bautnya. Walaupun betul bisa disetel lagi, tapi saya kembalikan keadaan seperti semula, tidak merubah setelan kopling lagi. Nah ada spillingnya dikit. Terus kita pasang pedal starter atau kick starternya.
Nah, sudah selesai. Terus kita pasang knalpotnya dulu. Kenapa begitu? Karena knalpotnya sudah dirubah. Maksudnya sudah dirubah pipa ini. Ini sebenarnya agak kecil karena ini sering ke penangkaran ikan, kena lumpur, kena air, cepat kropos. Kita kunci saja dulu, walaupun nggak keras tidak apa-apa. Terus kita kerasi bagian depan dulu. Ini sudah agak keras begini, jangan dikerasi langsung. Terus yang satunya biar seimbang. Terus bagian belakang terus kita pasang postepnya. Ini agak apa itu, ada yang perlu diperhatikan, pernya rem. Kalau tidak diperhatikan, remnya tidak akan berfungsi kembalinya. Nah, ini remnya, pernya. Kita sangkutkan dulu, kalau nggak begitu nanti kita akan susah nantinya. Nah, kita sangkutkan. Nah, sudah nyangkut. Terus kita paskan baut-bautnya. Kita pasang baut postepnya. Sambil kita gerak-gerakkan supaya pas. Nah, sudah pas. Kita kerasi. Nah, sudah selesai. Terus kita kasih pelumas. Ini tutup tempatnya oli kardan ini yang saya gunakan. Nah, sudah selesai, kita tutup kembali. Biasa saja. Nah, ini ada tandanya oli masih bagus, keadaan oli sudah waktunya ganti atau habis, di sini kelihatan. Sudah selesai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.